Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Halimatus Sa'diyah selaku dosen pengampu pengembangan kurikulum serta teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurlestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum bersama rekan-rekan saya yaitu Ayu Cahyani Surya dan Aisyah Ade Ariwahyuni. Kita akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum dengan beberapa hal yang terkaitannya, yaitu ada 8. Yang pertama, ada definisi kurikulum. Yang kedua, ada keterkaitan evaluasi kurikulum dengan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Nanti akan dijelaskan oleh Ayu Cahyani Surya. Kemudian yang keempat, ada jenis-jenis evaluasi kurikulum. Dan yang kelima ada prosedur evaluasi kurikulum. Nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian yang keenam ada komponen desain evaluasi kurikulum. Yang ketujuh ada proses evaluasi kurikulum. Dan yang kedelapan ada rencana evaluasi kurikulum. Nanti akan dijelaskan oleh Aisyah Ade Ariwahyuni. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Ayu dijelaskan materi yang pertama. 1. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses yang bertujuan untuk menentukan suatu nilai. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan suatu informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Sedangkan pengertian kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian di atas, evaluasi dan kurikulum dapat kita simpulkan, yaitu pengertian evaluasi kurikulum yaitu suatu penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum yang diterapkan. 2. Keterkaitan evaluasi kurikulum dengan pengembangan kurikulum. Masalah yang biasanya dibahas oleh pengembang kurikulum yaitu kapan diadakan evaluasi kurikulum dan pada posisi mana serta apa makna evaluasi kurikulum pada proses pengembangan kurikulum. Menurut Taylor berpendapat bahwa evaluasi kurikulum minimal terjadi 2 kali, yaitu pada awal dan akhir pengembangan kurikulum. Agar dapat mengukur dalam jangka waktu tersebut yang telah ditetapkan, ia berpendapat bahwa hal tersebut harus dilaksanakan berturut sepanjang proses pengembangan kurikulum. Yang terdiri ada 4 tahapan, yaitu yang pertama penentuan tujuan pendidikan, yang kedua pemilihan pengalaman pembelajaran, yang ketiga pengorganisasian pengalaman pembelajaran, dan yang terakhir yang keempat yaitu evaluasi efek pembelajaran. Pengembangan kurikulum yaitu proses yang meliputi kegiatan untuk melaksanakan percobaan evaluasi, sehingga kekurangan yang ditemukan dapat diperbaiki untuk hasil yang lebih baik. Evaluasi dalam penyusunan dan perancangan kurikulum sangat sulit dan tidak memiliki kriteria yang sama. 3. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Ada prinsip-prinsip dalam evaluasi kurikulum yaitu ada 5, yaitu yang pertama tujuan tertentu, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga bersifat komprehensif, yang keempat yaitu efisien, yang kelima berkesinambungan. Yang pertama, pengertian dari tujuan tertentu yaitu setiap program evaluasi kurikulum itu terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Yang kedua yaitu bersifat objektif, yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada bersumber dari data yang ada nyata dan akurat yang diperoleh dari instrumen yang benar. Yang ketiga bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat yaitu efisien dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan. Yang kelima yaitu berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum. Langsung saja, yaitu yang keempat adalah jenis-jenis evaluasi kurikulum.
Jenis-jenis evaluasi kurikulum yaitu ada 4. Yang pertama adalah evaluasi reflektif, yang kedua evaluasi rencana, yang ketiga evaluasi proses, dan yang keempat adalah evaluasi hasil. Yang pertama yaitu evaluasi reflektif, yaitu evaluasi yang mengembangkan melalui ide atau mengkaji melalui ide sebagai landasan kurikulum. Proses pelaksanaannya yaitu pada saat ide itu dikemukakan atau pada saat proses penulisan ide-ide kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua adalah evaluasi rencana, yaitu evaluasi yang mengembangkan melalui inovasi atau angan-angan, keinginan yang akan diterapkan pada kurikulum tersebut. Gambarannya yaitu melalui ide-ide pada saat evaluator itu mengkaji kurikulum sebagai landasan kurikulum tersebut. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi proses, yaitu evaluasi berdasarkan implementasi kenyataan pada saat kurikulum itu dibentuk, yaitu evaluasi yang proses pelaksanaannya sebagai kegiatan kurikulum tersebut. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi hasil, yaitu evaluasi hasil melalui hasil belajar siswa. Maksudnya adalah hasil belajar siswa melalui pengetahuan, melalui keterampilan, dan melalui sikap siswa tersebut, yaitu menjadikan ruang lingkup atau penilaian evaluasi hasil tersebut menjadikan luas, menjadikan tujuan pada kurikulum tersebut tercapai atau tidaknya kurikulum tersebut di pengembangan kurikulum tersebut. Langsung saja yang kelima yaitu prosedur strategi kurikulum. Prosedur adalah langkah atau pedoman evaluator untuk memperbaiki atau mempertimbangkan suatu evaluasi kurikulum atau perbaikan kurikulum tersebut. Menurut Hamalik 2008, prosedur evaluasi kurikulum diantaranya yang pertama, memulai evaluasi kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, perencanaan evaluasi kurikulum pendidikan dan menentukan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, menentukan tujuan evaluasi kurikulum. Yang keempat, menentukan perencanaan dan penilaian kurikulum. Yang kelima, merencanakan kurikulum, dan yang keenam, pelaksanaan kurikulum tersebut. Baik, materi yang selanjutnya ialah komponen desain evaluasi. Desain evaluasi kurikulum menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan, seperti analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Desain evaluasi kurikulum sendiri terdiri atas 5 komponen. Yang pertama, merumuskan tujuan evaluasi. Yang kedua, mendesain proses dan metodologi evaluasi kurikulum. Yang ketiga, menspesifikkan data yang perlu untuk menyusun instrumen bagi proses pengumpulan data. Yang keempat, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data. Dan yang terakhir yaitu kelima, menganalisis data dan menyusun laporan mengenai hasil-hasil kesimpulan. Kemudian kita masuk pada bab proses evaluasi kurikulum. Teknik-teknik pelaksanaan proses evaluasi dapat menggunakan 2 teknik, yaitu yang pertama teknik bukan tes. Teknik bukan tes adalah alat yang digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, motivasi, dan juga nada. Beberapa jenis teknik bukan tes ialah yang pertama wawancara atau interview. Teknik ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang mengacu pada tujuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu angket. Angket adalah wawancara yang dilakukan secara tertulis. Prinsip yang digunakan untuk penyusunan alat sama dengan wawancara. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir ialah menggunakan pengamatan atau observasi. Dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan baik langsung maupun tidak langsung. Nah, teknik yang kedua yaitu menggunakan teknik tes. Teknik tes merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi tertentu, yang mana hasil penilaian terbentuk angka atau kuantitatif. Teknik tes biasanya digunakan untuk menilai hasil atau produk kurikulum yang merupakan hasil belajar siswa. Tes dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu tes tertulis dan juga tes lisan.
Selanjutnya yaitu bab yang terakhir, rencana evaluasi kurikulum. Strategi atau rencana evaluasi itu ada 4. Di antaranya yang pertama ialah strategi yang berkaitan dengan penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan. Terdapat berbagai kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi, dan juga berbagai masalah yang menyadari timbulnya kebutuhan serta kesempatan untuk terjadinya perubahan. Kemudian strategi yang kedua yaitu pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan yang relevan. Strategi ini sangat besar gunanya dalam pencapaian tujuan program dan desain yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Strategi yang ketiga yaitu pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural atau implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program. Terakhir yaitu strategi keempat berkaitan dengan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil-hasil yang telah dicapai sehingga seorang evaluator dapat memilih strategi yang tepat. Berikut adalah materi yang telah saya dan rekan-rekan saya sampaikan, yaitu Saudari Alvina dan juga Saudari Ayu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.